anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang bangun datar yang merupakan pelajaran matematika kelas 4 SD kurikulum 2013. Kita masih akan belajar tentang keliling bangun datar. Kita ingat lagi ya apa yang dimaksud dengan keliling. Keliling bangun datar adalah jumlah semua sisi pada bangun datar tersebut. Untuk mencari keliling, ya, kita dapat menjumlahkan semua panjang sisi-sisinya. Kita sudah belajar bagaimana mencari keliling persegi, bagaimana mencari keliling persegi panjang. Sekarang yang akan kita pelajari adalah mencari keliling bangun datar segitiga. Keliling segitiga, kita lihat dulu ya, bangun datar segitiga. Segitiga memiliki 3 sisi, 1, 2, 3, ya. Kita beri nama sisi-sisi segitiganya dengan S1, S2, dan S3 ya. Jadi S1 itu panjang sisi yang pertama, S2 panjang sisi yang kedua, S3 panjang sisi yang ketiga. Kalau anak-anak ingin memberi nama dengan huruf yang lain boleh ya, tidak apa-apa. Keliling segitiga berarti rumusnya adalah S1 ditambah S2 ditambah S3. Jadi semua panjang sisinya kita jumlahkan. Dalam mencari keliling segitiga, kadang-kadang kita juga memerlukan rumus yang lain, yang namanya adalah rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga siku-siku. Kita lihat ya, ada tanda kotak kecil ya di pojok segitiga, di pojok bawahnya. Itu menunjukkan bahwa gambar segitiganya adalah gambar segitiga siku-siku. Nah, untuk rumus Pitagoras ini kita misalkan ya, sisi yang tegak ini sisi A, sisi yang mendatar sisi B, dan sisi yang miring disebutnya sisi C. Sisi miring ini ya itu berada di depan sudut siku-siku. Rumus Pitagorasnya adalah sebagai berikut. Sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sisi-sisi penyiku adalah sisi-sisi yang membentuk sudut siku-sikunya. Dalam hal ini adalah sisi A dan sisi B. Jadi kalau kita ingin mencari sisi miring, ya ingin mencari panjang sisi C, itu kita menggunakan rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kita akan lebih memahami penggunaan rumus Pitagoras ini dalam menyelesaikan soal-soal. Kalau begitu kita langsung saja ya membahas beberapa soal dari buku Senang Belajar Matematika. Ayo mencoba halaman 125. Tentukan keliling segitiga berikut. Yang A, ini ada gambar segitiga, lalu di sisi-sisinya ada garis-garis pendek ya. Itu menunjukkan bahwa panjang semua sisinya sama ya. Langsung kita masukkan ke dalam rumus keliling segitiga. S1 tambah S2 tambah S3. Sisi 1, sisi 2, dan sisi 3 panjangnya semua sama. Jadi 23 tambah 23 tambah 23. Hasilnya adalah 69 cm. Jadi keliling segitiga yang A ini adalah 69 cm. Yang B. Nah, kalau yang B ini ya, kita lihat garis tegaknya yang diberi tanda garis pendek warna hitam. Ini menunjukkan segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, panjang kaki-kakinya sama ya. Jadi yang sebelah sini ya, kaki yang diberi warna merah itu panjangnya sama 27 cm. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. K sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. 15 tambah 27 tambah 27. Ini hasilnya adalah 69 cm. Jadi keliling segitiga yang B ini 69 cm. Yang C kita lihat. Nah, ini segitiga siku-siku ya. Kalau kita lihat ini ada sisi yang belum diketahui panjangnya, yaitu sisi miring, sisi yang diberi warna merah. Kita harus cari tahu dulu panjang sisi miringnya menggunakan rumus Pitagoras. C kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 9 kuadrat itu 81, 12 kuadrat itu 144. Kita jumlahkan, hasilnya 225. Ini masih C kuadrat. Yang kita cari hanya C-nya saja. Jadi kalau C-nya saja itu akar pangkat 2 dari 225.
Ini hasilnya adalah 15. Jadi panjang sisi miringnya adalah 15 cm. Sekarang baru kita bisa hitung keliling segitiganya. K sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. 12 ditambah 15 tambah 9, hasilnya adalah 36 cm. Jadi keliling segitiga yang C ini adalah 36 cm. Nomor 2, Lani membuat kerudung berbentuk segitiga beraturan. Ia akan menghias setiap sisi kerudungnya dengan pita. Berapakah pita yang dibutuhkan Lani jika salah satu sisinya 115 cm? Di sini dikatakan Lani membuat kerudung berbentuk segitiga beraturan. Segitiga beraturan itu adalah segitiga sama sisi. Jadi semua panjang sisinya sama. Kita buat dulu gambarnya ya. Ini adalah segitiga sama sisi ya, ada tanda garis pendek di setiap sisinya. Itu menunjukkan panjangnya semua sama. Jadi ini panjang sisinya 115 cm semuanya. Ya. Sekarang baru kita hitung kelilingnya. S1 tambah S2 tambah S3. 115 ditambah 115 ditambah 115, hasilnya adalah 345 cm. Jadi pita yang dibutuhkan Lani panjangnya 345 cm. Nomor 3, tentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Yang A ini adalah segitiga sama kaki ya, karena ada tandanya. Itu ada garis hitam pendek ya di kedua sisi tegaknya. Itu menunjukkan segitiga yang A ini adalah segitiga sama kaki. Ini adalah sisi-sisi sama kakinya, panjangnya sama ya. Jadi kalau kita ingin mencari panjang sisi yang belum diketahui pada segitiga sama kaki ya, rumusnya kita bisa tulis seperti ini. S sama dengan K dikurang S yang diketahui lalu dibagi dengan 2. Mengapa dibagi dengan 2? Karena ada dua sisi ya sama kaki yang belum diketahui. Langsung kita masukkan ke dalam rumusnya. K-nya 67, S yang diketahui 13, lalu dibagi 2. 67 dikurang 13 kita kerjakan terlebih dahulu ya, karena di dalam kurung. 54, lalu dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 27 cm. Jadi panjang sisi-sisi ya pada kakinya adalah 27 cm. Yang B, tentukan sisi yang belum diketahui pada segitiga di bawah ini. Kalau kita lihat gambar segitiga yang bagian B ini merupakan segitiga siku-siku ya. Kalau informasi yang diberikan hanya keliling 24 cm dan panjang sisi yang mendatar itu 8 cm. Sepertinya informasinya kurang ya. Kita tidak dapat mengerjakan soal ini. Di sini ada dua sisi yang belum diketahui panjangnya. Sisi yang berwarna merah, ya yang tegak ini, dan sisi yang berwarna biru, sisi yang miring. Seharusnya salah satu dari kedua sisi ini diketahui, ya. Kalau anak-anak sudah berada di tingkat pendidikan yang lebih lanjut, seperti SMP atau SMA, kita dapat dengan mudah mengerjakan soal ini. Tapi karena kalian masih di kelas 4 SD ya, dan tadi rumus Pitagorasnya juga hanya mencari panjang sisi miring, jadi seharusnya sisi yang tegak, sisi yang berwarna merah ini diketahui panjangnya, agar kita lebih mudah ya mencari panjang sisi yang berwarna biru, yang miring itu berapa. Jadi ini sepertinya ada informasi yang kurang ya. Kalau begitu kita tambahkan saja ya panjang sisi yang berwarna merah itu ya. Jadi kita ubah sedikit ya soalnya ya, agar kita bisa mengerjakannya ya. Kalau anak SMP, SMA bisa nih langsung mengerjakannya. Kalau kita kan masih belajar pemula ya di SD ya. Jadi kita misalkan saja ya, sisi yang berwarna merah ini, sisi yang tegak itu panjangnya 6 cm. Sekarang ada satu sisi yang belum diketahui, yaitu sisi yang berwarna biru, sisi miringnya. Ini kita bisa mengerjakannya dengan dua cara, dengan menggunakan rumus Pitagoras atau dengan menggunakan rumus keliling segitiganya. Kita coba ya dua-duanya ya. Pertama kita akan gunakan dulu rumus Pitagorasnya untuk mencari panjang sisi miringnya. Ya, berarti C kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 kuadrat 64, 6 kuadrat 36. 64 tambah 36 100. Ini baru C kuadrat. C-nya saja berarti akar pangkat 2 dari 100. Hasilnya adalah 10 cm. Kalau kita menggunakan
rumus keliling segitiga, hasilnya akan seperti ini. Jadi kelilingnya ya kita kurangkan dengan panjang sisi yang diketahui. 24 dikurang 8 dikurang 6, hasilnya juga 10 cm. Jadi panjang sisi miringnya yang berwarna biru adalah 10 cm. Yang C ini adalah gambar segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi, panjang semua sisinya sama ya. Jadi kalau kita ingin mencari panjangnya, rumusnya K dibagi dengan 3 ya. Dibagi dengan 3 karena sisinya ada 3 dan semua panjangnya sama ya. Jadi 174 dibagi 3, hasilnya adalah 58 cm. Jadi panjang sisinya ini 58 cm. Semua panjang sisinya sama karena segitiganya merupakan segitiga sama sisi. Nomor 4, diketahui keliling segitiga sama kaki 56 cm. Jika panjang sisi sama kakinya 14 cm, berapa panjang sisi yang lain? Kita buat dulu ya gambar segitiga sama kakinya. Ini adalah segitiga sama kaki ya. Ini adalah sisi yang panjangnya sama ya, sisi pada kaki-kakinya. Ini dikatakan panjangnya 14 cm. Jadi sisi yang sebelah kanan 14 cm, yang sebelah kiri juga 14 cm sama. Yang mau kita cari adalah sisi yang di bawah ini, yang berwarna biru ya. Berapa nih panjang sisinya? Nah, ini panjang sisi yang lain, caranya keliling dikurangi panjang sisi sama kakinya ya. Jadi 56 dikurang 14 dikurang 14. Hasilnya adalah 28 cm. Jadi panjang sisi yang mendatar ini adalah 28 cm. Nomor 5, Benny bermain ke rumah pamannya. Paman Benny sedang membuat taman kecil berbentuk segitiga siku-siku. Jika panjang kedua sisi penyikunya 80 cm dan 150 cm, berapakah panjang salah satu sisi taman? Berapakah panjang pagar yang dibutuhkan paman Benny seluruhnya? Kita buat dulu gambar segitiganya ya. Di sini dikatakan segitiganya adalah segitiga siku-siku. Nah, ini dia gambarnya, segitiga siku-siku ya. Dikatakan kedua sisi penyikunya. Sisi penyiku itu adalah yang ini, yang diberi warna merah ya. Ini adalah sisi penyiku. Yang satu panjangnya 80, yang satu panjangnya 150. Nah, kita tulis dulu ya. Ini 80 cm, yang ini 150 cm. Ini kalau mau ditukar boleh ya. 80 cm ini yang mendatar boleh ya, yang tegaknya 150 cm boleh, sama saja ya, tidak masalah. Kemudian yang ditanyakan ini yang berwarna biru ya, sisi miringnya. Ini menggunakan rumus Pythagoras ya. C kuadrat sama dengan 80 kuadrat ditambah 150 kuadrat. 80 kuadrat 6.400, 150 kuadrat 22.500. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 28.900. Ini baru C kuadrat. Yang kita cari C-nya saja. Jadi C-nya adalah akar pangkat 2 dari 28.900. Hasilnya adalah 170. Jadi sisi miring ini panjangnya 170 cm. Berikutnya kita akan menghitung panjang pagar yang dibutuhkan paman Benny ya. Kalau kita ingin menghitung panjang pagar, itu sama artinya kita mencari keliling segitiganya ya. Jadi K sama dengan S1 tambah S2 tambah S3. 80 ditambah 150 ditambah 170. Hasilnya adalah 400 cm. Jadi panjang pagar yang dibutuhkan paman Benny seluruhnya adalah 400 cm. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang keliling bangun datar, khususnya bangun datar segitiga. Ada dua rumus ya utama yang kita pelajari hari ini, yaitu keliling segitiga ya, menjumlahkan semua panjang sisinya, dan ada rumus Pythagoras ya, mencari sisi miring. Ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini bersama papa, mama, atau kakak di rumah. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.